Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ketika kita keluar dari rumah kita di pagi hari, kita sering melihat anak-anak yang berpakaian sekolah, seragam sekolah, berangkat ke tempat belajarnya. Dan pada saat itu pula, kadang-kadang kemacetan di jalan karena berbarengan dengan anak-anak sekolah. Ada yang diantar oleh kedua orang tuanya. Ada yang diantar oleh ojek online. Ada yang diantar menggunakan sepeda motor. Ada yang diantar menggunakan sepeda listrik. Bahkan menggunakan mobil pribadi. Salah satu tujuan mereka mengantarkan anak-anak mereka agar menghilangkan kebodohan. Ketika bodoh itu hilang, maka anak itu menjadi pintar. Ketika anak itu menjadi pintar, maka insya Allah dia bisa mengubah hidupnya. Dulunya miskin, bisa menjadi kaya. Dulunya malas, bisa jadi rajin. Lalu apakah keutamaan menuntut ilmu dalam Islam? Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama, itu adalah ayat tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra." Bacalah. Membaca itu bagian dari ilmu. Menulis itu bagian dari ilmu. Menghafal itu bagian dari ilmu. Memahami itu bagian dari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunu khamisan fatahlaka." Jadilah engkau orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, au mustami'an au muhibban, kun aliman au muta'alliman. Kalau nggak bisa jadi guru, nggak bisa jadi ustadz, jadilah orang yang belajar ilmu, jadi santri, jadi siswa, jadi mahasiswa. Kalau tidak bisa belajar, au mustami'an. Yang ketiga, mendengarkan ilmu. Kalau pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, ketiga mendengarkan. Kalau mendengarkan juga tidak bisa, au muhibban, cintalah ilmu. Tapi jangan sampai yang kelima, fala takunu khamisan fatahlak, jangan engkau membenci ilmu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus menggunakan ilmu. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat, maka dia harus menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka dia harus menggunakan ilmu. Kemudian yang kedua, keutamaan menuntut ilmu yang kedua, derajat kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua, orang yang menuntut ilmu, kalau dia menuntut ilmu, derajatnya akan ditinggikan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan. Ada orang yang mengatakan begini, kalau kita sekolah itu tidak akan mengubah nasib kita. Maka katakan kepada orang yang berkomentar itu dengan kata-kata yang sopan. Pendidikan memang tidak mengubah nasib saya, tapi pendidikan itu bisa mengubah pemikiran saya, dan pemikiran saya bisa mengubah diri saya. Oleh karena itulah, jika kita sukses dalam kehidupan ini, dalam ilmu pengetahuan, maka salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita karena kita memiliki ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.